Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Adinda Denisa Candrakanti, kelas 7A, nomor absen 03 dari SMP Negeri 139 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di buku saya. Buku novel ini adalah buku fiksi ya. Yang pertama ada cover buku. Di sini bisa dilihat buku ini covernya adalah menggambarkan keceriaan dengan adanya pelangi dan balon-balon yang berwarna cerah, beserta ada rintikan hujan yang jatuh dari atas. Yang kedua, ada rincian subbab buku. Di buku ini memiliki 4 subbab. Yang ketiga, ada judul subbabnya. Yang pertama adalah Terpeleset Sahabat. Yang kedua ada Dua Anak Dua Ibu. Yang ketiga ada Kepingan Dua Hati. Yang keempat ada The Hang Ten. Tema dari buku ini adalah persahabatan. Lalu, bahasa yang digunakan adalah sedikit tidak baku. Hampir seluruhnya setengah baku, setengah tidak. Penyajian isi ceritanya, yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada klimaks, dan yang terakhir ada resolusi. Lalu, untuk identitas bukunya, judulnya adalah Senyum Sahabat. Penulisnya adalah Edelweiss Almira. Untuk penerbitnya adalah Eutenia Jakarta dan terbit pada tahun 2015. Tebal buku ini adalah 152 halaman. Saya akan menceritakan sedikit isi dari buku ini. Yang pertama yaitu ada bab 1 yaitu Terpeleset Sahabat. Rina adalah staf di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan klub golf. Rina mendapat pekerjaan untuk menghandle karyawannya di klub golf. Pada suatu saat, atasannya Rina, yaitu Bu Lili, memanggilnya. Rina sangat grogi dengan Bu Lili, padahal ia telah bekerja 3 tahun bersama Bu Lili. Bu Lili mengatakan bahwa perusahaan itu inilah kekurangan 1 atau 2 orang marketing. Bu Lili pun menyuruh Rina untuk mencarikan sebagai pengganti marketing yang awalnya sudah pindah. Kebetulan Rina mempunyai teman yang pintar, cantik, dan sangat baik untuk dijadikan seorang marketing. Pada suatu saat, Rina menawarkan kepada temannya. Tapi temannya tidak mau untuk menjadi marketing. Lalu Rina berbicara lagi kepada Bu Lili kalau temannya tidak ingin menjadi seorang marketing. Akhirnya Bu Lili mempunyai ide untuk membuat 2,5% bonus untuk siapa yang mau dan 100.000 pulsa per bulannya. Rina menaruh status di media sosialnya tentang pekerjaan ini. Tidak diduga banyak sekali yang ingin bekerja sebagai marketing karena bonusnya. Lalu hanya ada 3 orang yang kepilih. Mereka bertiga terpilih karena kualifikasinya yang pas, yang sesuai dengan apa yang Bu Lili mau. 3 orang tersebut adalah Yosan, Linda, dan Nita. Rina langsung memberitahu kepada Bu Lili. Namun Bu Lili tidak menyukai Linda karena cara makannya seperti kucing. Yosan dan Nita akan diterima 6 bulan mereka bersaing. Lalu setelah 6 bulan,
Pada saat itu, Nita mengambil pekerjaan milik Yosan. Tetapi Bu Lili sangat marah dan tidak ingin lagi untuk bertoleransi kepada Nita. Nita langsung menjelaskan kepada Rina bahwa dia memang bersalah dan meminta maaf kepada Rina. Nita merasa bersalah karena telah mengecewakan sahabatnya. Oke, kita lanjut ke subbab kedua, yaitu Dua Anak Dua Ibu. Romi meraih tingkat tertinggi di sekolahnya. Dari kelas SD kelas 1 sampai kelas 6, ia selalu mendapatkan peringkat 1. Nilai NEM-nya adalah 28,25. Guru-guru pun pada merasa bangga kepada Romi dan mengucapkan selamat kepada Romi. Selamat ya, Bapak bangga kepada Romi. Akhirnya, Romi pun mendapatkan SMP terfavorit di Surabaya, yaitu SMP 1 Surabaya. Ibunya adalah Lila, orang tua murid di sekolah yang paling cerewet. Karena saat SKHUN yang asli belum keluar, Ibu Romi ini datang ke sekolah untuk mencari Mbak Amel. Mbak Amel adalah admin SD-nya, SD Romi. Sesampainya di sekolah, Bu Lila ini mencari Mbak Amel. Ternyata Mbak Amel datang pukul jam 9 ke sekolah. Dan pada saat itu, waktu menentukan pukul 8. Akhirnya Lila pun menunggu Mbak Amel hanya untuk SKHUN sementara. Dengan emosinya, Lila meminta nomor telepon Mbak Amel kepada karyawan yang ada di sana. Setelah memasuki SMP, Romi mendapatkan kelas 7F dan ia mendapatkan teman duduk perempuan manis cantik dan berambut cepak yang bernama Arda. Arda memberikan tangannya untuk bersalaman kepada Romi. Arda adalah anak orang kaya yang selalu memberi coklat ke semua orang. Ketika Arda memberi Romi coklat, Romi menolak karena Arda terlalu sering memberinya coklat. Lalu datanglah seorang anak bernama Dino. Dino mengambil coklat Arda tanpa pemberian dari Arda sendiri. Romi pun membela Arda dengan merebut kembali coklat tersebut. Lalu datanglah Pak Basri untuk membela keduanya atau memisahkan keduanya. Saat pulang sekolah, Romi dan Dino berkelahi dan mereka pun masuk ke ruang BK. Guru BK pun menyuruh orang tua dari kedua pihak untuk datang ke sekolah. Seketika esoknya, Bu Lila datang tanpa tahu apa yang akan terjadi. Datanglah seorang wanita, yaitu orang tuanya Dino, yang bernama Sheila. Mereka pun terkejut saat bertemu, karena mereka ternyata adalah sahabat lama. Mereka pun mengabaikan omongan guru BK. Lalu mereka keluar dan makan bersama. Untuk subbab 3 ada Kepingan Dua Hati. Manda dengan Ana adalah sahabat sejak SMP. Kuliahnya pun sama. Tapi dalam bekerja mereka memiliki peruntungan yang berbeda. Manda bekerja sebagai redaksi sebuah majalah. Pada suatu saat, Manda menelpon Ana dan Ana pun mengajak untuk bertemu. Saking sibuknya Manda tidak bisa untuk bertemu dengan Ana. Pada saat dia selesai bekerja, Ana SMS ke HP dia. Manda, aku tunggu ya di warung soto ayam sebelah kantor kamu.
Dengan gegasnya Manda langsung pergi ke warung soto ayam di sebelah kantornya. Saat sampai, Manda melihat ke meja yang diduduki Ana. Terdapat 2 soto ayam dan 2 jus alpukat. "Wah, kamu masih ingat ya apa yang aku suka?" kata Manda. "Iya dong, Ana," kata Ana. Manda menceritakan semuanya tentang pekerjaannya ke Ana. Manda menceritakan tentang kepanikannya untuk mencari model, redaksi majalah, dan lain-lainnya. Manda pun menawarkan Ana untuk kerja bersamanya. Ana mau untuk menjadi marketing redaksinya. Atasannya sendiri adalah Manda. Saat di kantor, Ana bertemu dengan Mas Kusno. Mereka berkenalan dan saling curhat tentang mengapa pekerjaan ini Ana ambil. Di suatu hari datanglah Mas Alim, yaitu temannya Manda. Mas Alim terpesona dengan Ana karena wajahnya yang cantik. Akhirnya Mas Alim mengajak Ana untuk makan bersama di restoran dan untuk bekerja sama untuk menjadi model foto soto Lamongannya. Lalu saat di restoran, Manda melihat mereka berdua. Manda pun cemburu karena Manda menyukai Mas Alim. Persahabatan mereka pun hancur seketika. Manda sangat cuek dengan Ana tanpa Ana tahu apa penyebabnya. Lalu lama-kelamaan Manda menyadari bahwa keputusan yang dia ambil untuk cuek kepada Ana adalah salah. Ia pun menerima dengan lapang dada bahwa Ana dan Mas Alim memang saling suka. Untuk subbab keempat yaitu The Hang Ten. Masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Di sebuah SMA ada 5 anak yang suka sekali bernyanyi. Mereka suka bernyanyi sampai-sampai lupa waktu bahwa sudah ada jam pelajaran di kelasnya. Setelah mereka bernyanyi, mereka memutuskan untuk ke perpustakaan. Mereka berlima pergi untuk ke perpustakaan. Hanya V yang tidak mau ikut, tapi karena kesetia kawanan, ia pun ikut. Setelah sampai di perpustakaan, ia menggandeng Yuli dan mengatakan, "Lebih baik kita ke kantin saja, ada jajanan bahasa di sana yang lebih enak." Yuli pun mau mengikuti V karena ia sangat lapar. Pada saat masuk ke kelas, mereka berpas-pasan dengan Mr. Christine, yaitu guru bahasa Inggris di sekolahnya. Mereka tahu bahwa Mr. Christian sering bertanya tentang bahasa Inggris. Mereka pun menghindar dari pertanyaan itu, seperti duduk di paling belakang, di pojok, dan lain-lainnya. Saat keesokannya ada metode penelitian. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. V dan Yuli adalah satu kelompok. Karena V tidak mau satu kelompok dengan Yuli, mereka pun dipisahkan oleh Pak Guru. Saat grup Yuli telah mau selesai, grup V pun masih belum selesai. Karena tugas-tugas dari Pak Fuji, grup V dan grup Yuli pun saling suka nongkrong atau saling bertukar cerita. Nah, segitu aja teman-teman. Jadi di sini aku akan membacakan quotes yang terdapat di cerita ini. Cinta sahabat adalah ketika bisa saling menjadi tiang penyangga. Kebersamaan membangun masa depan akan mengubah keadaan menjadi balik karena tekad persahabatan yang kental. Menghasilkan sesuatu yang maksimal meski dalam keadaan minimal sekalipun. Terima kasih. Lanjut ke komentar. Menurut saya, kekurangannya adalah cerita ini tidak mampu membuat seseorang
pembaca menjadi tahu akan pentingnya persahabatan, seperti ada kejadian yang menyatakan bahwa kita akan merasa sangat rugi jika kehilangan sahabat. Lalu menurut saya kekurangan dari novel ini adalah seharusnya setiap bab itu ada sangkut pautnya. Satu cerita tetapi berbeda bab. Namun di buku ini per bab itu berbeda semua ceritanya. Menurut saya itu kurang sekali. Menurut saya sinopsis ini atau ringkasan ini sulit untuk dimengerti, apalagi untuk anak-anak, karena di cerita ini ada sedikit bahasa-bahasa kasar. Tetapi menurut saya kelebihan cerita ini, dia memiliki pesan atau quotes yang terdapat di dalam cerita tersebut. Pesan itu akan memotivasi kita untuk menjaga persahabatan kita bersama sahabat-sahabat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.